Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan atas segalanya yang terjadi di hidup kami. Kaulah kekuatan kami, Kaulah pengharapan kami, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja kami yang memegang hidup kami. Kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu. Engkau baik Tuhan, teramat baik. Ku bersyukur Tuhan, Kaulah yang setia, yang memberkati setiap kami. Kami bersyukur Tuhan atas segalanya yang boleh terjadi dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami bersuka di dalam-Mu Tuhan, hanya di dalam-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Allahku. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang, menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku Tuhan, hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang, menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku Tuhan, hanya Engkau Yesus, hanya Engkau, pribadi
hatiku, Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang baik, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Biar kami tinggal Tuhan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kasih-Mu Tuhan, Allahku, bersama-Mu kami tenang, bersama-Mu kami bebas Tuhan, bawa kami bersama-Mu, bersama menikmati segala anugerah-Mu Tuhan, kebaikan-Mu ya Allah, ya Tuhan. Kaulah kekuatan kami, Kaulah perlindungan kami, bersama-Mu kami kuat, kami bisa, kami hidup bersama-Mu Tuhan, bersama-Mu selamanya, berjalan bersama-Mu. Bersama-Mu kami hidup Tuhan, bersama-Mu kami tidak perlu khawatir akan keadaan hidup kami. Kami hanya harus menjadi seorang prajurit dan melakukan tugas kami. Dan biar hidup kami hanya komandan kami, Yesus, yang mencukupkan, yang memberkati, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, dan semua diberkati, semua dimampukan, karena Allah begitu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan
kami dimampukan ya Tuhan, sebab Kaulah segalanya. Kau yang memampukan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Kami mau menyiapkan hati kami untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan. Karena kami butuh Tuhan. Karena kami butuh kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami, agar jalan kami senantiasa selaras dengan apa yang menjadi rencana-Mu dalam hidup kami, agar kami layak boleh menerima segala yang baik dari Allah. Biar kami dekat terus sama Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami ingin lebih dekat lagi sama Tuhan, sampai waktu Tuhan itu tiba dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh Tuhan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu. Sungguh indah bersama-Mu. Sungguh indah bersama-Mu. Selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya percaya saudara dan saya rindu mendapatkan percepatan daripada Tuhan. Rindu mendapatkan akselerasi yang datang daripada Tuhan. Doa-doa yang kita naikkan hari-hari ini, kerinduan kita adalah mendapatkan percepatan jawaban Tuhan, mendapatkan perkenanan Tuhan, mendapatkan respon Tuhan, bahkan mendapatkan jawaban demi jawaban yang luar biasa. Dalam himpitan yang kita alami, dengan masalah yang kita hadapi, dalam pandemi COVID-19 yang sedang terjadi, tentu semua kita punya pengharapan, tentu semua doa-doa kita punya tujuan supaya doa kita sudah dijawab oleh Tuhan. Pagi ini saya minta saudara, bawa tubuh jiwa dan rohmu di hadapan Tuhan. Saudara akan menikmati hadirat Tuhan. Saudara akan menikmati pembelajaran firman Tuhan. Saudara akan menikmati guidance demi guidance sorga. Satu hal yang mau saya tanamkan buat saudara, jangan pernah bimbang atas firman Tuhan. Jangan pernah ragu atas firman Tuhan. Dia adalah Allah yang tidak pernah kekurangan cara untuk bisa menjawab doa kita. Dia adalah Allah yang tidak pernah lalai menepati janjinya. Dia adalah Allah yang tepat waktu. Dia adalah Allah yang membuat segala sesuatunya indah menurut waktu. Saudara dikasihi Tuhan, siapkan hati saudara. Kita akan dipimpin oleh Pendeta Dedi Sugio yang akan menyampaikan waktunya Tuhan. Kenapa kita mengalami pergumulan? Kenapa kita mengalami masalah? Kita mengapa harus menunggu dan sebagainya. Sebelum kita masuk firman Tuhan, tundukkan kepala kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ibadah online ini kami dedikasikan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kami percaya lawatan-Mu ada di rumah tangga kami masing-masing. Suami, istri, adik, kakak, om, tante, opa, oma dilawat Tuhan di rumah masing-masing. Doa-doa yang kami kandung dalam keseharian untuk kami naikkan, Tuhan akan jawab. Kami akan melihat apa yang tidak pernah kami lihat, tidak pernah kami pikirkan timbul dalam hati kami. Tuhan sediakan bagi kami.
Kami siapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu. Urapi hamba-Mu, Ibu Pendeta Debbie Sugio. Nyatakan kemuliaan dan pengurapan. Kami percaya message ilahi akan diberitakan oleh hamba-Mu. Di dalam nama Yesus, lawatan Allah terjadi. Haleluya, yang siap untuk melayani dan mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita berkata, amin. Shalom saudara, apa kabar? Saya percaya saudara di rumah menyaksikan live Facebook hari ini. Saudaraku, hari ini saya akan membawakan satu tema yang bertemakan adalah waiting, menunggu. Hampir setiap kita merasa tidak sabar. Hampir setiap kita merasa bosan ketika kita diperhadapkan yang namanya menunggu. Ya, tapi harus saudara tahu, sebagian besar hidup kita gunakan untuk menunggu. Saya pun mengalami hal yang sama dengan saudara. Hari-hari ini kita berharap COVID-19 ini segera berlalu. Cukup lama kita sudah berada di rumah tanpa melakukan sesuatu yang biasa kita lakukan. Ini tidak gampang, saudara. Saya pun merasakan itu. Tidak saja menunggu badai ini segera berlalu. Mungkin saudara di rumah menunggu suami saudara bertobat, atau istri saudara bertobat, atau anak saudara bertobat. Dan lebih daripada itu, hari-hari ini saudara mungkin sedang menunggu jawaban-jawaban doa saudara yang sudah lama saudara naikkan di hadapan Tuhan, tapi belum dijawab oleh Tuhan. Baik, kita akan bahas hari ini. Kenapa Tuhan izinkan supaya kita menunggu? Kenapa Tuhan izinkan untuk kita berada di ruang tunggunya Tuhan? Saudara, yang pertama, Tuhan punya rencana yang indah, walau kita tidak dapat memikirkan. Amin. Saya ulangi. Yang pertama, Tuhan punya rencana yang indah, walau kita tidak dapat memikirkannya. Baik, Bapak Ibu yang ada di rumah, kita buka dari Mazmur 37 ayat 7. Yang mengatakan begini, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah kepada orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Saudara, dikatakan berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Apa artinya ini? Artinya adalah terimalah segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Terimalah segala sesuatu walau hari ini Tuhan belum menjawab setiap doa-doa kita. Karena kita tahu bahwa Tuhan sedang mempersiapkan yang terbaik bagi hidup Bapak Ibu dan saya. Ada amin, saudara? Kita harus percaya itu. Jangan marah kepada Tuhan dan jangan bilang begini kepada Tuhan, Tuhan, Engkau tahu keadaanku sudah sangat mendesak. Kenapa Engkau tidak cepat dan kenapa Engkau tidak segera menolong aku? Seakan-akan Tuhan membiarkan saudara dan saya. Saudaraku yang kekasih, saya mau berkata, Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara sedikit. Saudara tetap dalam kontrolnya Tuhan. Karena begini, ibaratnya begini, saudaraku, tidak ada pohon yang baik menghasilkan buah dalam semalam. Perlu proses, saudara. Perlu menunggu, saudara, untuk bisa menghasilkan buah. Mother Teresa, di dalam bukunya yang berjudul Come Be My Light, dia diperhadapkan juga dengan yang namanya menunggu. Ketika dia memiliki kerinduan untuk datang ke India, melayani orang yang papa, untuk melayani orang yang miskin. Saudara, sebelum menuju ke tempat itu, Tuhan izinkan Mother Teresa untuk menunggu. Dalam menunggu ini merupakan, saudaraku, momen untuk mempertimbangkan, berdoa, berpuasa, supaya apa yang keputusan yang diambil memiliki niat yang benar, dengan pikiran yang jernih. Dengan kata lain begini, momen menunggu dipandang sebagai proses pemurnian motivasi. Saya ulang,
Momen menunggu juga dipandang sebagai proses pemurnian motivasi. Dalam menunggu, saudaraku yang kekasih, motivasi kita diuji dalam waktu. Ya, hanya motivasi yang tulus dan benarlah bisa lulus dalam ujian menunggu tersebut. Mother Teresa, saudara dan saya tahu, misinya luar biasa. Wow. Tidak heran makanya pada tradisi budaya kuno, jika mengambil satu keputusan yang dianggap mulia, mereka berpuasa, bermeditasi dan sebagainya. Mari, hari ini saya akan bawa saudara kepada Abraham. Ketika ia berumur 75 tahun, saudaraku, Allah berkata kepada dia bahwa dia akan menjadi seorang ayah, menjadi satu leluhur yang bangsanya yang kuat, saudara. Nah, ketika Allah berkata demikian kepada Abraham, itu tidak terjadi keesokan hari. Tidak terjadi langsung dia menjadi ayah sebulan kemudian, setahun kemudian, tidak, saudara. Saudara tahu berapa lama janji itu terwujud dalam hidup Abraham? Ya, 25 tahun. Itu waktu yang panjang, saudara, untuk Abraham menunggu janji Allah terjadi dalam hidup. Kita lihat juga, saudara, bangsa Israel. Tuhan Allah berkata bahwa mereka akan meninggalkan perbudakan, mereka akan keluar, mereka akan bebas, mereka akan merdeka, saudara. Bangsa Israel menunggu berapa lama? 400 tahun. Wow, itu sangat lama dan tidak mudah. Mazmur 37 ayat 3 berkata, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Kalau saat hari ini saudara menunggu, itu bukan waktu yang terbuang. Saya katakan, ketika saudara menunggu, hari ini itu bukan waktu yang terbuang. Dalam saudara menunggu hari-hari ini, jawaban Tuhan sedang menguatkan saudara. Dalam saudara menunggu, Tuhan sedang mempersiapkan saudara untuk pertempuran yang lebih besar di depan. Saya mengatakan, peperangan kecil, kemenangan kecil. Peperangan besar, kemenangan besar. Makin besar masalahnya, makin besar berkatnya. Setuju dengan saya? Oleh karena itu saya mengatakan, tetap setia di dalam Tuhan saat saudara sedang menunggu jawaban Tuhan. Tuhan yang saudara sembah tidak pernah terlambat untuk menolong saudara. Dia adalah Allah yang tepat waktu. Di dalam saudara menunggu, harus saudara tahu bahwa Tuhan sedang memperbaharui kekuatan saudara. Di saat saudara menunggu, dan saudara akan menjadi sayap seperti memiliki sayap Raja Wali yang tidak pernah lelah dan berjalan tidak pernah menjadi lesu. Itu yang pertama. Kenapa Tuhan izinkan saudara dan saya untuk menunggu? Yang kedua, karena apa? Ketika saudara dan saya menunggu, Tuhan tetap bekerja bagi saudara dan saya. Mika 7 ayat 7 berkata, tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Iman seperti itulah yang Tuhan berkati. Paulus berkata, sementara kita menunggu, Tuhan sedang bekerja memperbaiki segala. Ya, Tuhan sedang memperbaiki setiap aspek kehidupan saudara dan saya. Ya, menunggu itu tidak gampang. Tapi saya mau katakan, ketika saudara menunggu dengan betul, menghasilkan karakter yang luar biasa di hadapan Tuhan. Dan karakter itu menghasilkan pengharapan yang indah di dalam Tuhan. Menunggu adalah proses yang Tuhan inginkan. Karena Tuhan tidak mau saudara menjadi orang yang biasa-biasa saja. Tuhan mau saudara kuat di dalam diri. Tuhan mau saudara menjadi orang yang excellent, yang luar biasa di hadapannya. Sebab Allah mengasihi saudara dan juga mengasihi saya. Amin. Ada amin. Yang ketiga, saudara, menunggu waktu Tuhan merupakan pergumulan latihan untuk percaya. Apakah Bapak Ibu percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara? Apakah Bapak Ibu percaya bahwa ketika saudara menunggu waktunya Tuhan, Bapak Ibu akan memperoleh kemenangan?
Ada amin? Amin. Nah, saudara, kita lihat Saul. Kesalahan Saul adalah ketika dia tidak sabar dalam menunggu Samuel datang. Ketika itu dia berhadapan dengan orang Filistin. Dia merasa sudah terdesak, saudara. Dan dia merasa Samuel ini lama sekali datangnya, saudara. Dan apa yang terjadi? Ketika Samuel belum juga tiba, yang namanya Saul tidak sabar, sehingga ia lancar mempersembahkan kurban yang bukan tugas daripada Saul, yang adalah itu tugas daripada Samuel, saudara. Dan saudara tahu, ketidaksabaran ini dan ketidaktaatan ini yang menyebabkan Tuhan mencabut janjinya atas Saul, sehingga dia tidak bisa lagi menjadi raja. Saudara adalah orang yang dipanggil oleh Tuhan. Saudara adalah orang pilihan Allah. Orang yang dipanggil oleh Tuhan, yang orang yang pilihan Allah, harusnya kita setia menunggu jawaban Tuhan. Kalau tidak, kita bisa ditolak seperti yang namanya Saul, saudara. Karena menunggu adalah seni daripada iman. Ya. Bila sampai hari ini Tuhan belum menjawab saudara, belum menjawab pergumulan saudara, belum menjawab doa-doa saudara, buanglah segala keraguan dalam diri saudara, buanglah segala kekecewaan, sabar menunggu menggenapi janji-janji Allah dalam hidup saudara. Berhenti untuk melihat suatu keadaan dengan kacamata saudara sendiri. Belajarlah untuk melihat dari perspektifnya Allah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus kita, ketika kita menunggu, jangan mengandalkan orang lain. Karena firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Malah ketika saudara mengandalkan manusia, keadaan bukannya semakin baik, bisa menjadi semakin buruk. Bisa juga Tuhan menunda berkatnya bagi saudara, karena saudara mengandalkan orang lain, saudara. Masalah yang Tuhan izinkan kepada kita ada dalam hidup kita untuk memproses karakter supaya kita lebih dewasa. Jangan mencari shortcut untuk jalan keluarnya. Jangan jadi jalan pendek untuk jalan keluarnya. Tapi tunggulah hingga Tuhan menolong saudara. Bahkan ketika kita sabar, karakter baru akan muncul dalam kehidupan saudara. Karena Tuhan sediakan sesuatu yang indah di balik masalah. Mungkin hari ini engkau berkata, ibu tidak tahu bagaimana persoalan saya begitu berat. Mungkin saudara berkata, ibu tidak tahu bagaimana pergumulan saya begitu berat. Dan saya hampir berputus asa. Karena menunggu Tuhan begitu lama menjawab doa-doa. Saudara, berhentilah. Sekali lagi, berpalinglah kepada Dia. Mintalah hikmat kepada Tuhan. Dan tunggulah waktu Tuhan. Sebab kesabaran saudara bukan adalah suatu anugerah yang instan diberikan kepada saudara. Namun kesabaran itu adalah buah roh yang terbentuk ketika saudara berlatih untuk taat dan menunggu waktu Tuhan. Ya, kesabaran akan mendatangkan berkat. Ketidaksabaran akan mendatangkan celaka. Saya ulang. Kesabaran akan mendatangkan berkat. Ketidaksabaran akan mendatangkan celaka. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ya, saudara dan saya harus sabar dalam segala hal. Karena Daud juga berkata, semua orang yang menantikan Tuhan takkan mendapat malu. Penyertaan Tuhan sempurna atas saudara dan saya. Ketika saudara dan saya menunggu waktunya Tuhan. Dalam menunggu biasanya saudara ada kekhawatiran. Ini musuh-musuh dalam menunggu. Ada kekhawatiran. Kekhawatiran seperti apa? Mungkin saat ini saudara membuka dompet saudara. Dan saudara melihat isinya semakin menipis. Saudara membuka rekening bank saudara. Dan isinya semakin menipis. Saudaraku, mulai yang namanya ketakutan dan kekhawatiran itu menguasai hidup kita.
Hai hamba Allah, saya ingatkan janji Tuhan. Tuhan sekali-kali tidak pernah membiarkan saudara dan saya. Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Ada kekuatan yang Tuhan berikan bagi kita yang menunggu hari-hari. Tuhan menjawab doa-doa kita. Saya ambil ilustrasi, ada 2 penambang emas yang mau menambang emas, saudara. Mereka tidak tahu emas ada di mana, tapi mereka berpikir sekitar sini ada emas. Dalam 2 penambang ini yang membedakan adalah value, nilai. Penambang yang pertama itu adalah orang yang tidak sabar. Penambang yang kedua adalah orang yang sabar. Dan ketika menggali, keduanya sedang menggali dan tidak menemukan hasil. Penambang yang pertama yang tidak sabar ini berhenti menggali dan meninggalkan tempat itu. Penambang yang kedua tetap menggali. Saudara tahu, emas yang dicari masih kurang 4 sampai 5 kali. Betapa rugi orang yang tidak sabar. Sekali lagi, sabarlah menunggu janji Tuhan. Coba kiri kanan saudara, katakan sabar. Ya, saya berdoa supaya saudara juga diberikan kesabaran. Bersabar adalah menunggu kekuatan yang harus saudara yang dijawab oleh Tuhan dengan apa? Perjuangan saudara. Laki perempuan itu pada dasarnya sabar, tapi hari-hari laki-laki juga sabar. Jadi suami istri harus sabar. Ya, saudara yang terkasih, Tuhan Yesus, kita belajar dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menunggu dengan sabar sampai umurnya 30 tahun untuk memulai pekerjaan. Dan pelayanannya itu luar biasa. Salah satu kunci keberhasilan dalam pelayanan Tuhan Yesus adalah kesabarannya dalam melakukan sesuatu untuk mengikuti sesuai arahan Roh Kudus. Sekali lagi saya mau katakan, saudara harus sabar. Yang ketiga, tunggu dengan percaya. Saudara, masalah itu datang untuk pergi. Nggak ada masalah selamanya. Dia datang untuk masalah dan nanti juga dia pergi. Setelah kesulitan, pasti muncul yang namanya kemudahan. Setelah hujan, selalu ada pelangi. Ketika kita menunggu, jangan sampai kepercayaan kita hilang. Ya, menunggu itu menjemukan, saudara. Tetapi menunggu waktunya Tuhan seharusnya tidak menjemukan, karena ada kepastian. Waktu Tuhan selalu yang terbaik bagi saudara dan saya. Haleluya. Pujilah Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lebih lagi kita nyanyi sama-sama. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, Ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. yang menunggu waktu Tuhan mari semua. Jangan ada keluh kesah, jangan ada bersungut-sungut. Ya, Tetap bersuka cita menunggu waktu ini. amin. Karena ketika Tuhan akan jawab doa-doa saudara, itu pasti penuh dengan sukacita, penuh dengan bersorak-sorai. Sekali lagi, menunggu memang menjemukan, tetapi menunggu waktu Tuhan tidak menjemukan. Karena apa? Ada kepastian. Shalom. God bless you all. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti.
persis ada di antara saudara yang di rumah sedang menunggu sesuatu. Dan itu menunggu respon Tuhan, tentu yang positif. Ada di antara kita, keluarga demi keluarga rindu mendapatkan mukjizat, mungkin kesembuhan, mungkin rekonsiliasi, mungkin mukjizat berkat. Sekali lagi, di dalam Tuhan selalu ada jawaban. Hari ini saya undang semua saudara bangkit berdiri. Saudara bangkit berdiri, mari saudara bergandengan tangan di rumah. Percaya dengan firman yang berkata 2 atau 3 orang sepakat meminta demi nama Dia hadir. Dan doa orang yang benar bila dengan yakin dan suri doakan sangat besar kuasa. Bawa perkara saudara, doa saudara, waktu yang telah saudara investasikan untuk menunggu waktunya Tuhan. Ini adalah waktunya Tuhan saudara akan jawab. Amin, saudara dikasihi Tuhan. Jangan pernah simpan kebimbangan. Jangan pernah simpan keraguan. Jangan pernah lepas dari fokus kepada Tuhan. Dan jangan pernah berdua hati. Tuhan ada buat saudara. Tuhan ada buat pergumulan saudara. Tuhan ada buat pekerjaan saudara. Tuhan ada buat bisnis saudara. Tuhan ada buat anak-anak saudara. Tuhan ada dan ada. Kapanpun Anda cari. Karena kita berkata barang siapa mencari akan mendapatkannya. Barang siapa mengetuk pintu-pintu akan dibukakannya. Dan engkau akan mendapat jawaban yang luar biasa. Ketika itu saudara berkata, Tuhan ini kami, keluarga kami yang sedang menunggu jawaban. Buka tanganmu di hadapan Tuhan. Buka tanganmu di hadapan Tuhan. Lukas 1:37 berkata, for with God will be nothing impossible. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ketika wanita yang sudah berdarah 12 tahun itu berkata, aku pasti sembuh. Dan wanita itu sembuh. Mari buka tanganmu di hadapan Tuhan. Bapak, lihat tangan-tangan yang terbuka di rumah kami masing-masing. Dengan segala keterbatasan yang ada karena COVID-19 yang melanda dunia, kami ibadah di rumah, tapi kami percaya lawatanmu nyata. Kami percaya jamahanmu nyata. Sekalipun kami online, dalam nama Yesus hamba mengangkat tangan. Lihat tangan-tangan yang terbuka, yang sakit menunggu jawaban Tuhan. Kami katakan sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Yang rindu mendapatkan jawaban-jawaban atas bisnis, atas rekonsiliasi dengan keluarga, atas jawaban-jawaban mukjizat di dalam nama Yesus. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk dapat menolongnya. Bahkan telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk bisa mendengar doa-doa kami. Dalam ibadah online ini ada mukjizat buat kami yang ada di rumah. Terima kasih. Bahkan kami yang merindukan pasangan hidup, kami rindu orang-orang yang dekat dengan kami mengalami pertobatan dan pemulihan. Sekali lagi surga terbuka dan mukjizat itu nyata. Mungkin ada di antara saudara menunggu anak-anak sedang menunggu kenaikan kelas, sedang ujian. Dalam nama Yesus, keberhasilan berpihak buat kita. Orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Orang yang berdoa kepada Allah yang benar tidak mungkin disia-sia. Terima kasih. Apa yang kami ikat di bumi akan terikat di surga. Apa yang kami lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Dalam namamu kami percaya, ibadah ini mengandung kuasa. Ibadah ini memberikan jawaban atas doa-doa kami yang kami naikkan. Berkati hamba Ibu Pendeta Dewi Suni. Nyatakan terus kemuliaan. Biar hamba mau pakai lebih dan lebih lagi menjadi messenger of God. Dimanapun hambamu berada, Tuhan dipermuliakan. Ada di antara kami di rumah yang rindu akan membawa persembahan. Mari angkat persembahan saudara. Di hadapan Tuhan tidak ada yang sia-sia. Apa yang kau investasikan itu akan berguna di hadapan Tuhan. Bapa, kami membawa persembahan kami di hadapan. Kuduskan persembahan kami. Biarlah apa yang kami bawa ke rumahmu mendapatkan perkenanan. Kami percaya Engkau memelihara hidup kami. Kami percaya Engkau memelihara pekerjaan dan usaha kami. Kami percaya Engkau melindungi pertumbuhan anak-anak kami. Dan kami percaya penyertaan-Mu luar biasa. Terima kasih. Kami bawa persembahan kami dengan ucapan syukur dan sukacita di dalam nama Yesus Allah yang hidup. Mari saudara ini kasih Tuhan Yesus Kristus. Buka tanganmu di hadapan Tuhan.
Buka hatimu di hadapan